Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa markas Inayah yang sangat berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali membahas mengenai fikih jual beli, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jual beli yang terlarang, ya. Jual beli yang terlarang. Di samping jual beli yang tidak memenuhi syarat, ya. Jika ada jual beli yang tidak memenuhi syarat, maka tentu jual beli itu adalah jual beli yang tidak sah. Namun ada beberapa juga, ya, beberapa kasus, bahkan beberapa hadis menyebutkan sejumlah jenis jual beli dengan menyebutkan nama, ya, nama proses transaksi jual beli tersebut, dan mengatakan bahwa jual beli tersebut adalah haram, ya. Dan tentu haram ini karena sebab ada sebabnya, ya, atau sebab karena ta'abbud, ya. Sebab karena memang ada sebabnya, ya, memang menyelisihi rukun dari sebuah akad transaksi, atau memang karena kita memang dilarang seperti untuk melakukan hal itu, ya, dilarang untuk melakukan hal itu. Dalam hukum asal dari jual beli, para jamaah sekalian, ya, hukum asal dari jual beli adalah halal, ya. Karena dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman, wa halallahu al-bay', dan Allah menghalalkan jual beli, ya. Dan di sini Allah berarti menghalalkan semua jenis jual beli. Jadi lafaznya di situ adalah umum, ya, umum, general. Namun ulama sepakat bahwa meskipun ayat ini adalah ayat yang umum, ya, yang memiliki sifat general, namun ayat ini juga memiliki banyak pengecualian. Karena kenapa? Para ulama sepakat bahwa ada banyak jual beli, ya, jenis-jenis transaksi itu yang dilarang, ya. Olehnya sifat general yang ada dalam ayat ini memiliki pengecualian, ya, memiliki pengecualian. Bahkan pengecualian dari keumuman halal ini sangat banyak, ya, sangat banyak dalam dan ini didapat dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh yang dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelarangan, ya, pelarangan jual beli ini ada banyak sebabnya. Yang pertama, ya, sebab-sebab yang berhubungan dengan akad. Sebab-sebab yang berhubungan dengan akad, yang dimana memang kekurangan atau aib, ya, itu terdapat pada akad tersebut. Dan ketika sebuah transaksi memiliki kekurangan, misalnya di rukun ini, ya, itu ada namanya, ya. Ada beberapa jenis transaksi yang salah, yang tidak sah, dan itu diberikan nama, ya, seperti al-muzaban, al-muhaqalah, ya, al-mulamasah, ya, itu diberikan nama, ya. Dan juga ada yang berhubungan dengan akad, ya, tapi kekurangan itu atau khalal itu, ya, terdapat pada apa setelah akad, ya, pasca akad, ya, itu bisa masuk di situ riba, ya, bisa masuk di situ gharar, ya. Ada juga larangan yang tidak berhubungan dengan akad, tapi berhubungan misalnya dengan karena ada dorornya, karena ada kemudaratan pada hal itu, pada transaksi itu. Ada juga yang berhubungan dengan karena jika dilakukan terjadi penyimpangan agama, ya. Jadi penyimpangan agama. Pokoknya sangat banyak, ya. Misalnya jual beli setelah azan pada hari Jumat, ya, atau jual beli mushaf kepada orang kafir, ya, itu termasuk ada jual beli yang terdapat penyimpangan agama di dalamnya. Nah, mari kita ke asbabun nahi yang berhubungan, ya, dengan
dengan akad ya, dengan akad. Ya. Tadi kita sudah sebutkan bahwa asal hukum dari jual beli adalah halal, tapi ada banyak pengecualian dari hukum-hukum tersebut, seperti yang dikatakan Ar-Razi Al-Jassas ya, muttafaqun ala hadri kathirin min al-bay'at. Mereka sepakat bahwa mereka para ulama itu sepakat bahwa ada beberapa akad-akad yang memang diharamkan ya. Seperti jual beli barang yang belum dipegang ya. Jual beli apa yang tidak ada di tangan seseorang ya, dia tidak miliki, atau akad-akad jual beli terhadap barang-barang yang tidak diketahui. Kemudian para jamaah sekalian ya, kita masuk ke pembahasan mengenai akad-akad yang dilarang, sifat jual beli yang dilarang, yang dimana masalahnya itu kembali ke akad tersebut. Jadi di antara syarat kita melakukan jual beli adalah ayakun al-ma'qud alaihi mawjudan hinal. Jadi barang itu harus ada pada saat akad, bukan barang yang tidak ada ya. Ghairu ma'dum ya. Barang itu harus ada. Jadi di antara jual beli yang dilarang ya, itu adalah bai'ul madhamin, bai'ul malaqih, wa habalil habalah, wa bai'ul janin fi batni ummihi ya. Pertama kita bahas dulu bai'ul madhamin. Madhamin yaitu bai'u ma fi aslabil fuhul ya. Jual beli apa yang ada di si pejantan ya, jual beli cairannya, dan itu tidak boleh ya. Karena kenapa? Karena tidak memiliki sifat madhiyah, pertama, dan yang kedua memang ketakarannya tidak diketahui ya. Ada juga jual beli yang al-malaqih, dan itu sama. Wa habalil habalah juga, jual beli habalil habalah. Kalau di teks buku Imam Nawawi, habalil habalah adalah nitajun nitaj, wa huwa ay yabi'a nitajan nitaj. Misalnya ya, ada seekor sapi memiliki anak di perutnya ya. Jadi sapi ini hamil ya, punya janin. Nah, nanti kalau anak janin ini lahir, kan lahirnya betina misalnya, nanti akan ada anaknya lagi. Anaknya ini yang dijual ya. Anak kedua, cucunya ya. Itu namanya nitajun nitaj, habalil habalah. Ada tafsiran lain yang mengatakan bahwa bi ayyabi'a ila nitajin nitaj. Imam Nawawi mengatakan bi ayyabi'a nitajin nitaj atau bi thamanin ila nitajin nitaj. Jadi tafsiran kedua adalah ketika Anda melakukan sebuah akad ya. Misalnya saya beli sebuah rumah. Nah, uangnya kapan diserahkan? Nanti kalau habalil habalah ya. Nanti kalau unta ini ya, sapi ini sudah punya cucu, baru kamu bayar. Nah, tadi larangan yang pertama tadi karena itu cucu itu belum tentu ada ya. Makanya barang yang dijual itu majhul ya, tidak diketahui, olehnya dilarang. Nah, yang kedua, tafsiran kedua, karena penyerahan uangnya ya, itu ke waktu ya, ke zaman yang tidak diketahui ya. Nanti mati misalnya sapinya, nanti anaknya mati ya, atau janinnya yang cucu itu janin meninggal sebelum sempat lahir. Nah, olehnya dilarang ya, karena memiliki waktu pembayaran yang tidak jelas ya, tidak jelas. Olehnya di jual beli yang seperti ini ya, ada memang nas hadisnya itu dilarang ya, dan ini sangat banyak dilakukan oleh pada masa jahiliyah yang lalu. Kemudian ada juga jenis yang dilarang, yaitu asbil fahal. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an asbil fahal. Asbil fahal itu maksudnya adalah dirab.
Misalnya saya memiliki sapi betina, ada orang lain memiliki sapi jantan. Saya mengatakan kepada orang tersebut, saya kasih uang ya, saya beli air ya. Kalau saya bilang air berarti air mani ya, air mani dari pejantan tersebut, dan pejantan tersebut datang ke rumah ya untuk menaiki hewan betina tersebut. Itu tidak boleh ya, itu tidak boleh. Atau ya, asbul fahl itu juga artinya adalah menyewa ya sapi tersebut ya agar datang ke rumah si betina dan menaiki betina tersebut agar hamil. Dan itu dilarang ya. Wa an asbil fahl wa huwa dirabu wa yuqalu ma'uhu wa yuqalu ujratu dirabihi. Maka kata Imam Nawawi mengatakan fayahrumu thamanu ma'ihi wa kadza ujratuhu fil asah. Jadi ketika kita membayar agar membeli air dari pejantan tersebut, itu haram hukumnya. Dan menurut pendapat yang asah, yang paling benar di kalangan mazhab Syafi'i, begitu juga kalau hewan tersebut hanya disewa ya, tidak, misalnya nanti ada bilang oh kalau gitu saya tidak beli, kalau begitu saya sewa aja sapinya 1 hari untuk menaiki betina, itu juga tidak boleh ya, tidak boleh. Nah, kenapa? Karena kadar dari air yang keluar itu kita tidak ketahui, karena kan yang menjadi objek akad itu adalah air dari pejantan tersebut, dan kadarnya kita tidak ketahui, Yang kedua, beberapa ulama mengatakan ghairu maqdur ala taslimi, tidak bisa diserahkan ya, karena kenapa? Berhubungan dengan nafsunya si pejantan tadi. Kalau nggak nafsu gimana ya, uang sudah keluar ya, itu kata para ulama. Olehnya ya, para ulama mengatakan bahwa disunahkan untuk meminjamkan pejantan ya, disunahkan untuk meminjamkan al-fahl, dan itu ada pada sebuah hadis ya, bahkan sebuah hadis yang seakan-akan memberikan kita pemahaman bahwa meminjamkan itu adalah sesuatu yang wajib ya, meminjamkan itu adalah sesuatu yang wajib. Dalam hadis disebutkan ya, kalau tidak salah ya, disebutkan bahwa ada hak dari hewan tersebut yang seandainya kalau kita tidak berikan, maka kita akan diganjar di akhirat kelak dengan cara diinjak oleh hewan tersebut, yaitu diantaranya adalah dirabuh ya, kita suruh mereka untuk menaiki betina, atau betina dinaiki oleh si pejantan ya, dan itu adalah hak dari hewan kita. Bahkan ya, dalam Hasyiah Syarwani mengatakan bahwa dalam satu kampung itu ya, kalau tidak ada sapi pejantan, semua betina, maka harus ada satu orang yang memiliki satu sapi pejantan ya, dan itu dikatakan wayam bagi ayakuna fardu kifayah, bahkan bilang fardu kifayah ya, agar generasi sapi ya, di kampung itu tidak terputus ya. Kalau misalnya dia tidak bisa beli ya, kalau misalnya dia tidak bisa beli atau tidak dapat orang yang meminjamkan sapinya ya, tidak dapat orang yang meminjamkan sapinya untuk menaiki para betina. Ya, para jemaah sekalian, di antara syarat harta itu, di antara syarat akad itu benar ya dan tidak dilarang, objek akadnya itu memiliki sifat harta ya, sifat harta. Olehnya barang-barang yang tidak dianggap harta ya, barang-barang yang tidak dianggap harta itu menurut syariat itu tidak bisa dilakukan proses jual beli terhadapnya. Misalnya jual beli yang berhubungan dengan benda-benda najis, misalnya jual beli mayat ya, jual beli darah ya, atau jual beli sesuatu yang harta, tapi dia akan menjadi tidak ada nilainya jika sedikit. Misalnya jual beli 1 biji beras ya, jual beli 1 biji gandum, itu tidak boleh dan tidak sah. Kemudian para jemaah sekalian ya, di antara jual beli yang
dilarang adalah jual beli terhadap barang yang tidak dimiliki. Jual beli terhadap barang yang tidak dimiliki. Dan ini menggiring kita untuk membahas mengenai pembahasan bai'ul fuduli, ya. Bai'ul fuduli. Dan bai'ul fuduli adalah jual beli yang dilakukan oleh seseorang mengatasnamakan orang lain, padahal dia bukan wakil dari orang tersebut, bukan juga wali. Ya. Nah, ini menurut dua mazhab fikih, ya, itu tidak sah. Dan dua mazhab fikih lain mengatakan sah asalkan diizinkan, ya, asalkan diizinkan. Pendapat kami condong kepada pendapat yang tidak mengizinkan, ya. Karena kenapa? Karena memang itu adalah jual beli yang dan itu adalah mazhab Syafi'i, ya. Jual beli terhadap barang yang tidak dia miliki, ya, jual beli terhadap barang yang tidak miliki. Nah, berhubungan dengan jual beli yang tidak dimiliki ini menggiring kita lagi kepada pembahasan tentang mengenai jual beli barang wakaf, ya, dan itu tidak boleh karena memang tidak, barang wakaf itu tidak dimiliki oleh seseorang, ya, seseorang. Jual beli tanah yang dibeli oleh Baitul Mal, jual beli masjid, ya, jual beli ghanimah, ya, harta rampasan perang, dan ada juga jual beli darbatul ghais, ya, jual beli darbatul ghais, dan itu ada larangannya, ya, dan sifatnya itu seperti ini. Saya melakukan akad kepada seorang penyelam, ya, atau kepada seorang nelayan. Saya bilang ke penyelam tersebut, apa yang saya kasih uang 1 juta, kamu cari apa di bawah itu, ya, permata, ya, misalnya, atau apa, kan. Apa yang kamu dapat itu milik saya. Kamu cari selama 1 jam, 2 jam, ya. Apa yang kamu dapat itu milik saya. Atau bilang ke nelayan, ya, saya kasih kamu 1 juta dengan syarat kamu memberikan, ya, objek akadnya itu adalah apa yang tersangkut di jaringmu, ya. Semua ikan yang masuk di jaringmu, ya, mau itu ikan kecil, ya, ikan dalam cakalang, ya, atau ikan bandeng, ya, atau ikan hiu sekalipun, ya, kalau masuk di jaringmu, ya, maka itu milik saya, ya. Itu namanya akad darbatul ghais. Nah, itu adalah tidak sah karena memang objek akadnya memang sejak awal tidak sah, ya. Kemudian para jamaah sekalian, dalam beberapa literatur juga disebutkan bai'ul mulamasah, ya, bai'ul mulamasah bi an yalmasa thawban matiyah thumma yashtariyahu idza ra'ah aw qala idza lamastahu faqad bi'tukahu. Itu dalam minhaj disebutkan bahwa ada juga namanya bai'ul mulamasah, ya, bai'ul mulamasah. Karena kenapa dilarang, ya? Karena sifatnya seperti ini, ya. Jadi orang Arab dulu itu suka, ya, bikin akad-akad yang menarik. Misalnya dia taruh tangannya, misalnya ini banyak barang jualannya, dia taruh tangannya dimanapun, idza lamastahu faqad bi an yalbasa bi an yalmasa sauban matwiyah, ya. Misalnya ada baju, ya, terlipat, tidak kelihatan bagaimana bentuknya. Kemudian dimanapun tangan Anda jatuh, ya, Anda letakkan, maka itu barang jualnya. Ya. Dan ini sangat banyak, ya. Biasa kita dapatkan dahulu mainan-mainan itu dibayar dulu, kemudian nanti dicabut-cabut nomornya, ya. Nah, nanti dapat nomor berapa, ya, mainan diambil sesuai dengan nomornya. Nah, itu termasuk al-mulamasah, ya. Yang mana kamu pegang itu yang kamu ambil, ya, tapi sudah bayar dulu. Atau idza lamastahu faqad bi'tukahu, kalau Anda pegang baju ini maka saya sudah jual. Jadi larangan yang pertama al-mulamasah itu karena memang objek akadnya tidak jelas. Bisa saja dia mendapatkan baju ini, baju itu, ya, bisa, atau baju yang di sana itu tidak jelas objek akadnya. Adapun yang kedua, tafsir al-mulamasah yang kedua, yaitu dia mengikat, ya, bi'ayal masa thawban maqtiyan summa ishtaritaha atau idza lamastahu faqad bi'tukahu. Idza lamastahu faqad bi'tukahu. Di sini tidak ada akad. Kalau kamu sudah pegang barang tersebut maka saya sudah jual.
ya. Seakan-akan akad tersebut ya, silahnya, ijab kabulnya itu akad dikaitkan dengan menyentuh tersebut ya. Misalnya bilang saya mau beli ini ya, barang ini. Kemudian si penjual tersebut bilang, kalau kamu pegang berarti saya terima. Ya, tidak lama kemudian, 10 menit kemudian dia pegang. Ya. Itu adalah jual beli yang tidak sah karena tidak ada ijab kabul di situ, tidak ada silah ya, tidak ada silah. Kemudian para jamaah sekalian ya, di antara syarat dari jual beli ya, yang dimana jika tidak ada hal tersebut maka jual beli itu menjadi terlarang adalah ayyakun al-mabi'u maqdur taslim. Dan jual barang itu bisa diserahkan. Barang itu bisa diserahkan. Kemudian makanya dalam sebuah hadis disebutkan banyak ya. Nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an syira'i ma fil butun wa an syira'il 'abdi wa huwa abid. Bahkan di sini artinya adalah Nabi melarang dalam menjual apa yang dalam perut ya, dalam perut hewan misalnya, atau melarang menjual hamba sahaya yang sedang kabur ya, yang sedang kabur ya. Dan ini sangat banyak contohnya ya di kehidupan kita. Bahkan contoh-contoh yang telah kita sebutkan sebelumnya yaitu ya, jual beli yang terjadi ya, dan objek akadnya itu adalah janin ya, objek akadnya adalah cucunya si ibu ya, ibu betina maksudnya, hewan. Bahkan jika kita mengatakan seperti ini para jemaah sekalian, saya ingin membeli anak bayi yang berada dalam sapi bayi yang berada dalam perut ibunya tersebut, itu tidak sah ya, itu tidak sah karena yang pertama kita tidak lihat ya, tidak lihat, dan yang kedua belum tentu hewan tersebut akan hidup ketika melahirkan. Kemudian para ulama juga melarang untuk melakukan proses jual beli dan objek akadnya adalah si ibu dan si sapi bayi tersebut yang berada dalam kandungan. Karena mereka para ulama mengatakan bahwa ketika Anda melakukan proses jual beli terhadap dua objek tersebut ya, Anda seakan-akan mengatakan saya memiliki uang 1 juta yang atau 12 juta. Saya ingin membeli sapi dan kandungannya. Sapi dan kandungannya. Jadi seakan-akan uang Anda terbagi kepada si sapi dan si ibu yang kandungan janin tersebut ya, yang dalam kandungan tersebut. Sapi oke lah kita tahu harganya ya, tapi kita tidak mengetahui berapa harga janin tersebut. Makanya karena kita tidak tahu ya berapa harganya, maka otomatis si ibu juga yang awalnya kita tahu harganya menjadi tidak kita tahu harganya. Karena kenapa? Misalnya ya, kita memiliki uang 12 juta ya, 12 juta. Tahulah ibunya 10 juta kita tahu. Apakah anaknya ini 2 juta? Tidak tahu ya, karena tidak diketahui sifatnya dan sebagainya ya. Karena kita tidak tahu berapa harga untuk si janin tersebut, maka otomatis untuk harga si ibu akan terburai ya. Yang awalnya kita bilang 10 juta, kita jadi nggak tahu ya berapa si ibunya, karena awalnya memang kita tidak tahu berapa si harga si janinnya. Maka pembagian uang tersebut tidak merata ya, tidak merata dan tidak teratur. Oleh karena itu dilarang oleh syariat ya. Namun ya, jika Anda ingin membeli tersebut, maka belilah. Kita mengatakan saya ingin beli sapi yang sifatnya hamil, yang dia sedang hamil. Atau Anda beli sapi saja, bilang sapi gitu. Jadi seakan-akan harga tersebut untuk sapi tersebut secara utuh dan tidak masuk janinnya ya. Karena dalam sebuah kaidah fikih mengatakan yukfaru taba'an mala yuktafaru taba'an mala yuktafaru istiqlalan ya. Seperti itu kira-kira bunyinya. Sesuatu yang ikut itu biasanya ditolerir ya. Tapi kalau misalnya dia sendiri tidak ditolerir ya. Misalnya seperti tadi ya, janin dijual sendiri tidak ditolerir. Tapi kalau misalnya dia ngikut-ngikut aja ke ibunya ya, misalnya saya beli sapi yang sifatnya hamil ya, atau beli sapi ya, kalau dia hamil ikut ya,
Tapi kalau misalnya kita katakan ya, saya ingin beli sapi tersebut dan janinnya. Jadi seakan-akan ibunya itu berdiri sendiri, janinnya berdiri sendiri dan dimasukkan ke dalam akad. Maka kita tidak mengetahui berapa pembagian uangnya. Ya. Kita tidak tahu berapa pembagian uangnya karena memang harga janin tersebut tidak diketahui karena sifatnya juga tidak diketahui. Kemudian para jamaah sekalian, di antara jual beli yang dilarang, ya, yaitu jual beli sebelum diterima di tangan, ya, misalnya saya melakukan sebuah akad HP, ya, jual beli HP, dan saya sudah bayar, tapi HP-nya belum saya terima, ya, saya pulang dulu, ya, misalnya saya taruh di counternya, ya, belum saya terima, belum saya pegang sama sekali, belum saya sentuh. Nah, datang teman saya, kamu katanya beli HP ya? Iya. Oh, kalau begitu saya beli deh. Nah, akhirnya dia melakukan transaksi di situ, ya, padahal dia belum pegang HP tersebut, ya. Nah, itu adalah transaksi yang tidak sah. Karena kenapa? Selama HP itu belum Anda pegang, maka HP itu belum menjadi jaminan Anda. Belum masuk di jaminan Anda. Karena HP tersebut, ya, meskipun pembeli tersebut sudah menerima uang, ya, tapi HP tersebut masih ada di penjual, ya. Meskipun penjual tersebut sudah menerima uang, ya, yang penjual yang di sana, tapi dia belum membelikan HP tersebut. Maka HP tersebut masih berada di jaminannya dan belum masuk di jaminan pembeli. Karena memang pembeli belum memegang barang tersebut. Sementara Nabi kita melarang, ya, an ribhi ma lam yudman. An ribhi ma lam yudman. Nabi kita melarang untung yang merupakan hasil dari sesuatu yang kita tidak jamin barang tersebut, ya. Ini kan HP-nya belum masuk di tangan saya, ya, dan belum saya masuk di jaminan saya, belum masuk di penjagaan saya, ya. Saya sudah jual, ya, saya jual, ya. Nah, itu rib malam yudman, keuntungan dari hasil jual barang yang barang itu belum masuk dalam lindungan saya, ya, jaminan saya, ya. Maka jual beli tersebut adalah jual beli yang dilarang, ya, jual beli yang dilarang. Mungkin sudah sekitar 20 menit. Mungkin bisa kita lanjut di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa paham, ya, dengan apa yang kita sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, ya, di kolom komentar bagi yang menonton di YouTube atau di Facebook, dan insya Allah kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu melanjutkan pembahasan yang sekarang. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.